Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Nur Apriliani dari kelas K20 Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui perlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip The Guardian of the Constitution, yang mana presentasi ini merupakan mata kuliah dari Hukum Tata Negara. Baik, langsung saja. Perubahan Undang-Undang 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang tambal sulam dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang serta jauh dari kata memuaskan karena elitis dan kurang partisipatif. Maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karena itu, penting kiranya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini yang partisipatif. Pakar Hukum Tata Negara Jimmy Ashidiki yang ikut terlibat dalam proses pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca reformasi mengatakan bahwa naskah perubahan Undang-Undang 1945 disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki kesempatan waktu yang memadai untuk terlebih dahulu, maka memperdebatkannya secara mendalam. Selain itu, suasana dan dinamika politik yang mempengaruhi proses pembahasan rancangan itu juga yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang terlibat di dalamnya. Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis seringkali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik. Selanjutnya ada urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu salah satu hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya pasal 24C ayat 1 yang menghadirkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi atau MK. MK secara konstitusional ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu yang pertama ada menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kesewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus perubahan partai politik, yang keempat perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu ada dinamika perubahan konstitusi Indonesia. Apa itu konstitusi? Kita sering dengar kata konstitusi yang artinya adalah resultan dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dari jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultant Polexolgut tertentu, konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan UU biasa atau undang-undang biasa. Selanjutnya ada kelemahan hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia ini mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat belum cukup memadai. Dilihat dari kepentingan dan aspirasi rakyatnya, maka penulis akan menguraikan kelemahan dari ketidaksempurnaan Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Dari yang pertama yaitu ada kelemahan perubahan Undang-Undang 1945 dari segi proses, yang dimana tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konten draft. MPR ini dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang 1945 ini tidak membuat dan memiliki konteks draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik umum untuk dibahas atau untuk diperdebatkan. Lalu yang kedua, ada kelemahan perubahan Undang-Undang 1945 dari segi substansi, ada 8. Salah satunya yaitu ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang 1945, apakah unicameral, bicameral atau tricameral.
Terus ada susunan dan sistematika Undang-Undang 1945 setelah diamandemenkan menjadi rancu dan tidak proporsional. Kemudian inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Lalu ada eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Keberadaan MPR tidak terlepas dari teori kedaulatan rakyat yang menjadi pilihan bangsa Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua, apabila dilihat dari aspek filosofis pembentukan MPR, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya desain awal MPR adalah sebagai lembaga politik yang mempresentasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Karena itu, keberadaan MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 11 Juli 1945. Bertempat di Gedung Tio Sengiin, sekarang Kementerian Luar Negeri, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiwiningrat dengan agenda persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu ada perwujudan MK sebagai the Guardian of Constitution. Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Konstitusi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, di Indonesia hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini bermakna bahwa hukum harus menampilkan perannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang per orang maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada penguatan checks and balance system. Reformasi dan penyempurnaan sistem hukum secara konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional Indonesia. Seperti Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945 menganut prinsip checks and balance. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang 1945, menyempurnakan aturan dan penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem asing, mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Joshua Sastia Collins dan Pan Muhammad Faiz, penambahan kewenangan constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Lalu ada perspektif perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak perubahan ketiga, Undang-Undang 1945 telah lahir lembaga baru yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi dengan melihat konstitusi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal atau to guard konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Kemudian MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill perubahan Undang-Undang 1945. Itikat baik dari MPR dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 ini di negara Republik Indonesia menjadi suatu keharusan bagi terlaksananya dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Dengan demikian maka melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini merupakan salah satu etikat baik dari MPR. Melalui mekanisme perubahan konstitusi yang berkendali atau yang berkeadilan dan terciptanya mekanisme check and balance. Kemudian ada pelibatan MK melalui mekanisme sertifikasi konstitusi tanpa menafikan peran MPR. Bahasan yang terakhir ada kesimpulan. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal. Antara lain yang pertama ada terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Dan yang keempat ada perwujudan MK sebagai the Guardian of Constitution. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.